Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eli Kusuma, pada pembelajaran Matematika kelas 7. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sudut. Apa itu sudut? Dan bagaimana sudut yang dibentuk oleh jarum jam? Kita simak tayangan berikut ini. Sudut adalah pertemuan dua garis pada satu titik. Sudut disimbolkan dengan begini ya. Nah, sama seperti dengan gambar sudut. Nah, kemudian satuan sudut secara umum yaitu derajat. Nah, dalam ukuran derajat, nilai 1 derajat mewakili suatu sudut yang diputar sejauh 1/360 putaran. Yang berarti 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Untuk menyebutkan suatu ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat, kita bisa memakai simbol menit. Jadi disimbolkan petik seperti ini. Petik 1 ya, dan juga detik. Kalau detik ini petik 2. Bagian sudut yang pertama yaitu kaki sudut. Kalian bisa lihat pada gambar di sini ada A, B, dan B ke C. Kaki sudutnya yaitu AB dan BC. Kemudian yang kedua yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik pangkalnya yaitu di titik B. Nah, kemudian yang ketiga yaitu daerah sudut. Daerah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh kaki sudut. Nah, di sini bisa kalian lihat daerah sudutnya adalah yang di sini ya, disebut sudut ABC. Kemudian untuk AB di sini yang disebut dengan kaki sudut bisa juga dinamakan dengan sinar garis AB. Dan di sini BC juga jadi sinar garis BC. Nah, sudut pada gambar tersebut bisa dinamai dengan sudut ABC, kemudian sudut CBA, atau sudut B saja. Nah, karena penamaan sudut itu adalah yang di daerah sudut, di titik sudutnya ini. Jadi sudut ABC atau CBA atau sudut B saja. Kita masuk ke jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut yang pertama yaitu ada sudut lancip. Kalian bisa lihat di sini sudut ABC. Sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Jadi sudut ABC ini kurang dari 90 derajat. Sedangkan yang kedua yaitu sudut siku-siku. Kalian tentu tahu yang namanya sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, di sini definisinya sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat dan dapat dikatakan tegak lurus. AB tegak lurus CD. Jenis sudut yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul kalian bisa lihat pada gambar di sini sudut ABC. Nah, ini sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari 90 derajat, tapi lebih kecil dari 180 derajat. Jadi sudut tumpul itu sudut di antara 90 dan 180 derajat. Kemudian yang keempat yaitu sudut lurus. Nah, sudut lurus namanya saja lurus, tentu saja besar sudutnya yaitu 180 derajat. Jenis-jenis sudut yang kelima yaitu sudut refleks. Nah, di sini kalian bisa lihat sudut refleks ABC adalah sudut yang lebih besar dari 180 derajat dan lebih kecil dari 360. Jadi, sudut refleks adalah sudut antara 180 hingga 360 derajat. Nah, untuk yang keenam di sini ada sudut putar. Sudut putar di sini kalian bisa lihat nih pada gambar. Sudut putar adalah sudut yang mengelilingi sebuah titik selalu berjumlah 360 derajat. Disebut sudut putar penuh. Karena dia mengelilinginya full ya, makanya dia berjumlah 360 derajat. Kita masuk ke sudut pada jarum jam. Nah, pada jarum jam terdapat jarum pendek untuk penunjuk jam dan jarum panjang untuk penunjuk menit. Kalian lihat nih pada gambar yang namanya jarum pendek di sini. Nah, ini yang warna pink. Kemudian jarum panjang di sini yang warna biru. Misal pada pukul A titik B artinya jam A lebih B menit. Contohnya pada pukul 3.45. Artinya A-nya di sini sama dengan 3 dan B sama dengan 45. Nah, gimana nih cara menentukannya?
Nah, untuk sudut pada jarum jam, yang pertama yaitu sudut jarum jam jarum pendek, atau yang biasanya mengarah ke jamnya ya. Nah, satu putaran penuh ada 12 jam, mewakili 360 derajat. Nah, satu jamnya sama dengan 360 dibagi 12, karena 12 jam, sehingga hasilnya 30 derajat. Sehingga sudut yang terbentuk oleh jarum pendek itu sama dengan A plus B per 60 kali 30 derajat. Ini untuk yang jarum pendek. Nah, kemudian untuk yang jarum panjang atau yang jarum menunjukkan menit, nah, satu putaran penuh terdapat 60 menit, mewakili 360. Jadi, untuk 1 menitnya yaitu 360 per 60, sama dengan 6 derajat. Sehingga sudut yang dibentuk jarum panjang atau jarum menit adalah B kali 6 derajat, begitu. Nah, untuk rumus menentukan sudut jamnya, di sini bisa kita simpulkan sudut kedua jarum jam yaitu mutlak sudut jarum menit dikurangi sudut jarum jam. Nah, untuk sudut jarum menit tadi kita rumuskan B kali 6 derajat. Untuk sudut jarum jam itu A plus B per 60 kali 30 derajat. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan menjadi 11 per 2B dikurangi 30A. Mutlak ya, karena di sini nanti selalu bernilai positif begitu. Kita masuk ke contoh soal. Pada gambar di samping, tentukan kaki sudut, titik sudut, dan nama sudutnya. Pada gambar ini, kita pertama cari kaki sudut dulu. Kaki sudut sama dengan, nah kaki sudut itu dari sini ke sini. Nah, sehingga di sini ki P dan ki R. Kemudian yang kedua yaitu titik sudutnya. Kalian tentu tahu titik sudut di sini yaitu titik perpotongannya, yaitu Q atau titik Q ya. Kemudian yang C, nama sudutnya. Kita bisa kasih nama sudutnya dari atas dulu, yaitu sudut PQR. Kemudian kita juga bisa kasih nama sudut RQP, atau kalau dengan satu huruf kita kasih sudut Q ya. Nah, untuk penamaannya semuanya menggunakan huruf kapital. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Tentukan besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 2.30. Langkah yang pertama kita tentukan dulu di sini A sama dengan 2. B-nya sama dengan 30. Nah, kita gunakan untuk rumus menentukan jarum jam. Jadi, rumusnya kita ingat tadi 11 per 2B dikurangi 30A. Jadi, sudutnya sama dengan 11 per 2 kali B-nya yaitu 30 dikurangi 30 kali A-nya adalah 2. Sehingga, di sini bisa kita sederhanakan 11 kali 15 dikurangi 60. Nah, 11 kali 15 berapa? 165 dikurangi 60. Sehingga di sini hasilnya 165 dikurangi 60 adalah 105 derajat. Jadi, sudut terkecil sama dengan 105 derajat. Kita ke contoh soal selanjutnya. Tentukan besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam pukul 16.45. Nah, sudut terkecilnya berarti di sini. Kita gunakan rumusnya di sini A, di sini B. Nah, kita masukkan rumusnya, sudut terkecilnya yaitu 11 per 2B dikurangi 30A. Nah, di sini 11 per 2 kali B-nya 45 dikurangi 30 kali A-nya 16. Sehingga di sini 11 kali 45 per 2 hasilnya 247,5 dikurangi 30 kali 16 yaitu 480. Karena rumus menentukan sudut pada jarum jam selalu bernilai positif, nah maka di sini saya kasih tanda mutlak begitu. Nah, sehingga bisa kita kurangkan 480 dikurangi 247,5 hasilnya 232,5. Nah, untuk 232,5 derajat di sini itu sudut terbesar.
Nah, sedangkan yang kita cari adalah sudut terkecil. Nah, tinggal kita kurangkan. Sudut terkecilnya yaitu 360 derajat dikurangi 232,5. 127,5 derajat. Nah, kenapa kok di sini ketemunya adalah sudut terbesar? Karena jarum jam pada pukul 16.45 penulisannya menggunakan 16. Sedangkan apabila penulisannya menggunakan 4.45, maka dia langsung ketemu sudut terkecilnya. Begitu ya. Itu saja video pembelajaran hari ini. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.